Biasanya, Sudrun memang mendadak datang tengah malam untuk mengingatkan agar saya jangan sampai tertidur pada saat-saat paling bening seperti itu. Justru ketika hampir semua orang terbaring terlelap, ketika berbagai jenis kesibukan duniawi sedang beristirahat. Tapi tadi malam, Sudrun hadir tidak untuk itu. Ia tidak duduk di bibir ranjang dan mengusap jidat saya dengan wajah tersenyum seperti biasanya, melainkan berdiri di pojok ruang. Tangannya bersedekap dan matanya melotot merah padam ke arah saya. Masya Allah, ada apa, Drun? Terloncat pertanyaan dari mulut saya. Ada apa dasmu? Ia membentak dengan ketus. Saya terhenyak bangun, terbelalak mata saya karena sungguh-sungguh tidak paham apa yang terjadi pada sahabat saya ini. Kali ini saya tidak bisa memaafkanmu. Saya tidak bersedia memohonkan ampun kepada Tuhan untukmu, katanya lagi. Dan kalau mungkin nanti Tuhan bertanya kepada saya, apakah sebaiknya kamu dimaafkan, akan saya kemukakan pendapat bahwa kamu harus membayarkan ongkos yang sangat mahal untuk mungkin memperoleh ampunan. Soalnya kamu ini main-main. Apa-apaan ini? Main-main apa? Saya memotong. Kamu ini artis tapi merasa kiai. Kamu ini pedagang tapi merasa jadi juru dakwah. Loh, saya semakin tidak paham. Omong apa ini? Artis bagaimana? Pedagang bagaimana? Tapi rupanya Sudrun tidak peduli pada ketidakpahaman saya. Ia meraih peci saya di meja dan memasukkannya ke tasnya sambil menggerundel. Kamu pikir peci ini tanda kemusliman atau kekiaianmu? Dulu, salah seorang tokoh PKI juga tiap hari pakai peci. Selanjutnya, surban yang tersampir di sandaran kursi diambilnya pula dengan kasar. Ia lemparkan ke atas almari. Selembar kain yang membuat jutaan orang terserang tahayul sehingga mereka percaya kepada sesuatu yang tidak bisa dipercaya, sehingga mereka merindukan hal-hal yang sesungguhnya tidak ada. Ia terus menyerbu dengan gencar. Dan kamu menikmati tahayul itu. Kamu menikmati kebodohan massal orang-orang yang mengerumunimu. Hanya dengan uluk salam yang fasih dan kutipan 1-2 firman ditambah kelicinan menggelitik telinga, mereka percaya bahwa kamu adalah segala-galanya bagi umatmu. Tiba-tiba, suatu tangannya memegang dagu saya, mendongakkannya dan menghadapkan air mukanya yang amat keras ke wajahku. Dan yang paling celaka dari seluruh kecelakaan massal itu, tahu apa? Ialah bahwa kamu sendiri percaya bahwa kamu adalah segala-galanya bagi umatmu. Saya tertunduk lemas. Saya sungguh-sungguh tidak mengerti semua ini. Kamu adalah makhluk biasa ciptaan Tuhan yang dijunjung-junjung oleh sejuta orang. Tiap hari dijunjung-junjung, setiap saat disanjung-sanjung, sehingga kamu sendiri akhirnya yakin bahwa kamu memang pantas dijunjung-junjung dan disanjung-sanjung. Sejuta orang memusatkan perhatian dan cintanya kepadamu. Sejuta orang bersetia kepadamu seharian di bawah terik matahari dan guyuran hujan. Sejuta orang beranggapan bahwa kamu sedemikian pentingnya. Bagi mereka hampir melebihi pentingnya Tuhan itu sendiri. Maka akhirnya kamu sendiri menomorsatukan dirimu, mengutamakan nama besarmu, melahap posisimu. Kamu lupa bahwa kamu tidak penting. Kamu lupa bahwa jangankan kamu, bahkan alam semesta dan seluruh isinya ini pun tidak penting. Yakni pada saat kamu tenggelam di dalam kesunyian cintamu yang tunggal dan utuh kepada Tuhanmu. Kamu lupa bahwa kamu ini bukan apa-apa. Lantas, kamu pikir apa kamu ini apa-apa? Kali ini saya yang membentak. Apalagi aku, ia mengejek. Kamu saja tidak penting, apalagi aku. Justru karena aku tahu terus-menerus bahwa aku bukan apa-apa, maka aku punya posisi dan kewajiban mengingatkan kamu bahwa kamu ini pun bukan apa-apa. Mulutmu yang manis bukanlah bikinanmu, suaramu yang melengkik bukanlah produk mazam-mazam misningkomu. Bahkan, kamu tidak sanggup menciptakan sehelai rambut pun. Jadi, kenapa kamu merasa penting sehingga kamu sedemikian dahsyat mengomoditasikan pentingnya kamu di mata berjuta-juta orang itu? Lantas manajemenmu kacau, lantas kamu sanggupi tumpukan keharusan yang tidak sanggup kamu penuhi, lantas terpaksa ingkar janji kepada nasabah-nasabah dan konsumen-konsumen tertentu di suatu daerah. Apa kamu ini bintang film? Apa kamu ini produser yang memasang broker-broker di setiap provinsi yang memperoleh laba dari perniagaan keartisan kamu?
Sedangkan pedagang yang asli pedagang saja pun setia untuk berdisiplin memasok pesanan-pesanan yang sudah terkonfirmasi. Kalau toko sudah terlanjur membayarkan uang panjar dan memesan barang ke sebuah perusahaan pemasok, lantas pada saatnya barang itu ternyata tidak datang, ia tidak akan menerima alibi manusia merencanakan, tapi Tuhan jua yang menentukan. Pedagang saja tidak logis dan etis beralibi demikian, apalagi kamu. Ia mengepalkan kedua tangannya. Aku sudah bosan mendengar berita semacam itu berulang-ulang. Sudrun terengah-engah sendiri oleh serbuan-serbuan gencarnya kepada saya.